Umur bisa terus nambah, jabatan bisa naik, hidup bisa kelihatan rapi dari luar. Tapi kedewasaan emosi tidak selalu ikut tumbuh barengan. Ada orang yang secara fisik sudah dewasa, tapi cara bereaksinya masih seperti anak kecil. Cara ngomongnya, cara marahnya, cara menarik diri waktu kecewa. Di sisi lain, ada juga yang usianya masih muda, tapi secara emosi sudah matang dan tenang. Ini bukan soal angka umur, ini soal perkembangan batin. Masalahnya, perkembangan emosi itu tidak otomatis. Tubuh kita tumbuh sendiri, tapi emosi perlu dipelajari. Dan ada satu pertanyaan sederhana yang bisa jadi cermin paling jujur tentang seberapa dewasa emosi kita sebenarnya. Waktu orang yang kita andalkan secara emosional mengecewakan kita, membuat kita menunggu tanpa kejelasan, atau bikin kita merasa diabaikan, apa reaksi khas kita? Dari sini, biasanya muncul 3 pola reaksi yang menandakan emosi yang belum matang. Yang pertama adalah ngambek, kita sakit hati, kesal, dan kecewa, tapi memilih diam. Kita menolak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke orang yang bikin kita terluka. Harga diri terasa terlalu tersinggung, ego terasa terlalu rapuh untuk bilang bahwa kita kena. Di dalam hati, kita berharap orang itu paham sendiri, sadar sendiri, dan memperbaiki semuanya tanpa kita harus ngomong. Mirip seperti bayi yang belum bisa bicara, dan berharap orang tuanya bisa menebak apa yang dia rasakan. Yang kedua adalah marah besar. Kemarahan yang muncul seringkali tidak seimbang dengan kejadian aslinya. Kelihatannya kuat, galak, dan menguasai keadaan. Padahal, orang yang benar-benar merasa kuat tidak butuh amarah sebesar itu. Di balik kemarahan yang meledak-ledak, biasanya ada rasa hancur, takut, dan kehilangan pegangan. Marah jadi satu-satunya cara untuk merasa punya kendali. Kata-kata kasar dan sikap menyerang itu sebenarnya bahasa lain dari ketakutan dan rasa tidak aman. Yang ketiga adalah menjadi dingin. Kita mulai menarik diri, membangun jarak, nada bicara jadi datar. Sikap berubah seolah tidak ada apa-apa. Mengakui bahwa seseorang berarti bagi kita, bahwa ucapannya bisa melukai, dan bahwa kita bergantung secara emosional, itu butuh keberanian yang besar. Maka pilihan yang terasa paling aman adalah bersikap cuek. Kita bilang ke diri sendiri bahwa kita tidak terpengaruh, bahwa kita baik-baik saja. Padahal, tepat di momen itulah kita sedang paling rapuh. 3 reaksi ini sering dianggap wajar. Tapi sebenarnya ini adalah tanda bahwa emosi kita masih mencari bentuk yang lebih dewasa. Dan dari kebalikan 3 reaksi itu, kita bisa melihat 3 tanda utama kedewasaan emosi. Yang pertama adalah kemampuan menjelaskan perasaan. Orang yang matang secara emosional berani menjelaskan kenapa dirinya terluka kepada orang yang melukainya. Dia percaya bahwa perasaannya valid. Dia tidak menganggap dirinya lemah atau memalukan hanya karena merasa sakit. Dan yang paling penting, di tengah emosi yang kacau, dia masih bisa mengingat bahwa orang di depannya bukan musuh yang harus diserang, tapi manusia yang masih mungkin diajak saling memahami. Yang kedua adalah kemampuan untuk tetap tenang. Orang dewasa secara emosi tahu bahwa bersikap tegas selalu punya waktunya sendiri. Tidak harus sekarang, tidak harus dengan teriakan. Karena itu, dia tidak buru-buru menuduh, tidak langsung berasumsi yang terburuk, dan tidak langsung menyerang balik. Dia cukup percaya diri untuk memberi ruang. Cukup nyaman dengan dirinya sendiri sampai tidak merasa dunia ini penuh orang yang ingin merendahkan dia. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menjadi rentan. Ini yang paling berat. Orang yang matang tahu bahwa kedekatan selalu membawa risiko. Mencintai berarti membuka kemungkinan untuk disakiti. Tapi mereka punya kekuatan batin untuk berdamai dengan kelemahan diri sendiri. Mereka tidak malu berkata bahwa mereka butuh bantuan. Bahkan kepada orang yang barusan membuat mereka terluka. Mereka percaya bahwa menangis itu bukan kesalahan. Bahwa perasaan mereka sah, dan bahwa mereka berhak menemukan orang yang mampu menerima luka itu tanpa menghakimi. 3 kemampuan ini adalah fondasi kedewasaan emosi, komunikasi, kepercayaan, dan kerentanan. Bagi sebagian orang, fondasi ini terbentuk dari masa kecil yang hangat dan aman. Tapi bagi banyak dari kita, ini adalah keterampilan yang baru harus dipelajari saat dewasa. Prosesnya mirip seperti belajar bahasa baru. Ada yang tumbuh besar, langsung fasih. Ada juga yang harus mulai dari nol. Butuh waktu ribuan jam, butuh kesabaran, dan butuh keyakinan bahwa proses ini layak dijalani. Tidak ada yang memalukan dari kondisi kita sekarang. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang tidak pernah mengajarkan cara berbicara tentang perasaan dengan sehat. Kita mungkin tidak pernah mendengar orang dewasa di sekitar kita berkomunikasi dengan cara yang matang secara emosional. Jadi wajar kalau meskipun usia kita sudah jauh, kita masih perlu kembali belajar
pelan-pelan, dengan sabar, mempelajari bahasa yang indah, dalam, dan kompleks dari kedewasaan emosi.